Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Clarissa Cahyarani Arifin di sini sebagai perwakilan dari kelompok 7 mata kuliah perkembangan peserta didik akan memandu jalannya presentasi hasil kerja kelompok kami yaitu tentang perkembangan emosi. Nah, sebelum membahas tentang apa itu perkembangan emosi, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri, Clarissa Cahyarani Arifin, lalu ada rekan saya, Saudari Adista Natania Diva Mariska, lalu ada Saudari Alvina Arli, dan juga Saudari Pingga Mahsa. Baik teman-teman, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian perkembangan emosi. Apa sih perkembangan emosi itu? Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Adista. Pengertian perkembangan emosi. Perkembangan merupakan pertumbuhan, penyesuaian, maupun perubahan yang teratur, di mana hal ini berlangsung lama di sepanjang perjalanan hidup. Sedangkan emosi merupakan keadaan yang kompleks di mana dapat berupa perasaan maupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosi mengacu pada reaksi seseorang terhadap berbagai macam perasaan yang dialaminya. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu perkembangan emosi? Selanjutnya ada fungsi utama emosi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Alvina. Fungsi utama emosi. Yang pertama adalah penyesuaian diri dan kelangsungan hidup. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupannya, manusia memerlukan bantuan orang lain. Hubungan yang terjadi pada umumnya dimulai dengan adanya saling menyadari keberadaan satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah pengaturan. Yang dimaksud pengaturan di mana seseorang berproses dalam mengatur dan mengubah emosi dirinya atau orang lain. Yang ketiga adalah komunikasi. Hal ini menjadi sangat penting sebagai penghubung antar individu dan interaksinya. Contohnya seperti membantu menghindari bahaya adalah intuisi yang dirasakannya. Dengan adanya emosi, manusia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ini sangat berkaitan dengan hidup sekaligus. Setelah mengetahui tentang 3 fungsi utama dari perkembangan emosi tadi, selanjutnya ada beberapa karakteristik dari perkembangan emosi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Pingga. Karakteristik perkembangan emosi. A. Masa kanak-kanak TK atau SD. Pada usia TK, karakteristik emosi yang muncul dalam kerjasama persaingan anak menunjukkan kemurahan hati, simpati, empati, ketergantungan sikap ramah, meniru, dan menampakkan perilaku kelekatan. Pada usia SD, anak mulai menyadari pengungkapan emosi secara kasar tidak diterima, mulai belajar mengontrol emosi dari meniru dan latihan. Karakteristik perkembangan emosi. B. Masa remaja atau usia SMP, SMA, sampai awal perguruan tinggi. Perkembangan emosi pada remaja dipengaruhi oleh berbagai hormon peralihan dari masa kanak-kanak. Perkembangan pada usia remaja ditandai dengan perubahan fisik dan emosi. Remaja wanita akan cepat sekali marah ketika dalam masa menstruasi, mudah tersinggung, juga cengeng. Pemberontakan remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak ke dewasa. Karena bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Berikutnya akan ada penjelasan tentang bagaimana implikasi dari perkembangan emosi ini dalam dunia pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Alvina. Implikasi dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan memfasilitasi perkembangan anak harus memberikan intervensi secara tepat melalui penelaah bentuk-bentuk emosi sesuai karakteristik anak pada satuan pendidikan. Cara yang bisa dilakukan antara lain dengan melatih pengendalian emosi, yaitu mengarahkan energi emosi ke saluran ekspresi yang bermanfaat dan dapat diterima secara sosial. Anak belajar menilai rangsangan yang menimbulkan emosi sebelum bereaksi, dan belajar mengekspresikan emosi dalam pola perilaku yang dapat diterima secara sosial. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi ini? Untuk lebih lengkapnya, berikut akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Saudari Adista.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi terbagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu yang pertama faktor kematangan. Jadi dengan bertambahnya umur seseorang, ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam ekspresi emosional. Kemudian yang kedua yaitu faktor belajar. Jadi dengan bertambahnya pengetahuan, baik itu dari pemanfaatan media massa maupun keseluruhan latar belakang pengalaman, ini dapat mempengaruhi dalam perubahan-perubahan emosional. Untuk selanjutnya ada tahapan perkembangan emosi. Nah, apa saja sih tahap-tahapannya? Berikut akan dijelaskan oleh Saudari Alvina, kemudian akan dilanjutkan penjelasannya oleh Saudari Pingga. Tahap perkembangan emosi yang pertama adalah usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini biasanya anak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat menyenangkan. Ia akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri. Namun bila anak mengalami kepercayaan diri ini sangat kurang, maka akan timbul perasaan penuh curiga dalam dirinya. Yang kedua adalah usia 2-3 tahun. Pada usia ini anak sudah mampu atau mulai menguasai kegiatan yang melemaskan dan meregangkan otot-otot pada tubuhnya, sehingga anak-anak mampu menguasai anggota tubuhnya. Yang ketiga adalah usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak mulai menunjukkan rasa ingin lepas dari orang tuanya, ingin dapat bergerak dengan bebas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Keinginan lepas dari orang tua inilah yang membuat anak munculnya rasa inisiatif dalam diri anak, namun juga menimbulkan rasa bersalah. Tahap perkembangan emosi D. Usia 6 tahun. Pada usia ini, emosi anak semakin matang. Anak akan semakin mudah mengerti hal-hal apa saja yang bisa didapatkan dari emosi yang dimiliki. E. Usia 7-8 tahun. Anak pada usia ini sudah mengerti beberapa tujuan hidupnya. Anak juga sudah mulai memahami apa yang ia inginkan. Hal ini membuat kebanyakan orang tua akan merasa pusing dengan beragam keinginan anak-anak yang selalu ingin dituruti. F. Usia 8-12 tahun. Pada usia ini merupakan tahap perkembangan di mana anak akan banyak berada di sekolah. Anak-anak belajar bagaimana beradaptasi dengan kelompok dan mulai mengembangkan 3 keterampilan sosial. Tahap perkembangan emosi G. Pola emosi remaja 12-21 tahun. Emosi pada remaja dipengaruhi oleh faktor pubertas yang menyebabkan emosi mereka cenderung tidak stabil. Mereka juga mulai mengenal lawan jenis sehingga menimbulkan perasaan yang sering disebut dengan cinta. H. Orang dewasa 22-20 tahun. Perkembangan dan pengendalian emosi pada orang dewasa biasanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa kesadaran diri dan juga faktor eksternal seperti perubahan status sosial ekonomi, perubahan pola hidup, tingkat stres, perubahan kondisi kesehatan, perubahan dalam nilai, perubahan peran seks, perubahan status dari belum menikah ke status menikah menjadi orang tua, perubahan tekanan budaya dan juga lingkungan. Yang terakhir dari pembahasan materi kita kali ini ada problematika perkembangan emosi yang akan dijelaskan oleh Saudari Adista. Problematika perkembangan emosi yang akan kita bahas terbagi menjadi 5 nih, yaitu yang pertama penakut. Penakut atau takut merupakan suatu keadaan di mana kita itu kayak merasa gentar atau ngeri dalam menghadapi sesuatu. Yang kedua yaitu pemalu. Rasa malu merupakan bentuk ketakutan yang ditandai dengan penarikan diri terhadap hubungan dengan orang lain yang belum kita kenal. Yang ketiga yaitu pencemas. Rasa cemas ditandai oleh kekhawatiran terhadap apa yang dibayangkan. Yang keempat yaitu minder atau rendah diri. Rendah diri merupakan sikap seseorang tidak percaya diri terhadap kemampuan maupun apapun yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu agresif. Agresif ini merupakan suatu perilaku yang bermaksud untuk melukai atau menyakiti seseorang. Baik teman-teman, saya kira itu yang dapat kelompok kami sampaikan pada video kali ini tentang perkembangan emosi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.